Validation SF Tailing bersama dengan tim PT Geoforce Indonesia. Di sini sudah hadir dari user yaitu Pak Azwar Satriawan selaku Manager Study and Development MPDSE, lalu sudah hadir juga Bapak Galuh Wiswana selaku Senior Engineer Geotechnical Study and Development. Lalu sudah hadir juga dari tim Promisco yaitu Bapak Dr. Hendriawan STMT dan Bapak Hendra Jitno. Dari tim saya juga sudah hadir, saya sendiri dari tim kontrak bersama dengan Ibu Nindita. Lalu dari tim Geoforce sudah hadir Pak Jaja, lalu ada Pak Andriawan dan Pak Fikri. Sementara itu kami masih menunggu satu orang engineer lagi dari tim Geoforce Indonesia. Untuk agenda pada meeting kali ini yaitu terkait dengan pembahasan proposal yang sebelumnya sudah tim Geoforce berikan dan juga site visit yang sudah dilaksanakan oleh tim dari user. Untuk selanjutnya bisa masuk ke bagian teknikal. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Azwar. Ya, langsung ke saya ya Mbak Intan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Pak Jaja, izin ya, sebelumnya sudah diinfokan oleh Mbak Intan untuk menyiapkan bahan paparan ya, terkait dengan metodologi pelaksanaan pekerjaan ini, trial TSF Tailing. Iya Pak, sebenarnya kami udah siapkan beberapa ini presentasi, cuma ini Bu Sundari mungkin terlambat, tapi nanti coba saya akan buka presentasi standar yang kami punya, terutama untuk PVD ya, seperti itu. Tadinya sih kami juga akan coba menawarkan yang satunya lagi yang jenis PVD yang vakum ya Pak ya, yang sebelumnya pernah kami sampaikan ke pihak Bapak. Atau mungkin langsung aja ya Pak ya? Ya, silakan Pak, langsung ya. aja Pak. Sebentar saya coba share, bisa share. Bu Sundari sudah ada ini, Pak Jaja. Bu Sundari, selamat pagi. Ya. Sebentar. Bu Sundari mungkin di jalan sih Pak. Saya coba mau buka presentasi. Saya nggak terbiasa dengan pakai ini ya, pakai Meet ini ya. Biasa pakai Zoom. Ininya gimana Yang di share Pak, yang paling kanan. Share kan di sebelah kirinya live share, kemudian ada Win. Bapak mau share yang screen-nya semua atau Windows-nya? Mungkin yang Windows yang Bapak buka aja. Oke, yang Windows klik, nanti di situ kan banyak tampilannya tuh. Pak mau buka yang mana? Aduh, ini security settingnya nih saya. Di setting. Kalau gitu yang screen aja coba ya. Ini saya pakai pakai Apple tuh kadang. Pakai Apple. Agak atau bisa di email ke kita Pak nanti. Oh sebentar ya, coba saya kirimkan dulu deh. Sebentar Pak. Baik, mohon maaf nih Pak. Ada ya nggak apa-apa. Di sini. Sebentar saya coba kirimkan. Setting mulai. Bisa ya? Action.
Saya kirimkan by WA Pak Jion. Oh, kirim WA. Sebentar. Ya. Saya buka WA dulu kalau gitu. Bapak kirim dua Ya, file ya Pak Jaja? 2 file Pak. Mungkin yang standar dulu Pak, yang VVD aja. Kan ada yang vakum ya satunya. Ada yang PVD, PHD instrumentasi, ada yang by engineering ya? Yang by engineering ya? Iya, by engineering Pak. Betul. Oke. Yang di VS itu nggak bisa di-download, Pak. Belum bisa ya, mungkin yang PVD dulu. Boleh, saya sharein ya, Ya. Pak Jaja. Jaja komputernya terlalu canggih ini. Settingnya Udah kelihatan belum ya? kelihatan Udah Pak. kelihatan. Oke, silakan Pak. Saya bantu jalan Ya. slide-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak Azwar dan tim Agin Code lainnya serta tim Permisko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaja Subagja. Saya di sini sebagai Sales Engineer PT Geopos Indonesia. Bersama saya sudah ada Ibu Sundari ya, sebagai engineer khusus untuk PPD, dan Pak Ardian sebagai project manager untuk pekerjaan konstruksi. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang sedikit pekerjaan presentasi tentang PPD. Jadi outline-nya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Pak ya. Jadi secara garis besar ini akan saya jelaskan tentang pekerjaan PVD, PHD, dan idealisasi pekerjaan PVD serta material, jenis material PVD dan PHD setelah pola pemasangan. Dan di sini juga akan menjelaskan tentang mengapa diperlukan instrumen geosintetik, skema pemasangan itu, instrumentasi dan jenis alat instrumentasinya. Dan terakhir mungkin nanti akan kami jelaskan tentang portofolio proyek yang pernah kami kerjakan untuk pekerjaan PVD dan instrumentasi. Mungkin lanjut Pak. Ya, Pak Jaja, mohon maaf, perlu saya sampaikan ini waktunya untuk presentasi setengah jam karena setengah sudah jam ya. kepotong 10 menit, jadi tinggal 20 menit ya Pak. 10 menit. Oke, baik, mungkin saya lanjut aja mungkin. Oke, lanjut aja Pak, mungkin ke slide berikutnya. Jadi untuk garis besar pekerjaan PPD mungkin Bapak Ibu lebih paham ya tentang pekerjaan ini, yaitu merupakan salah satu metode untuk memperbaiki lapisan tanah lempung lunak yang compressible. Metode ini dapat dikombinasi dengan sistem pembebanan konvensional, preloading dan timunan, maupun dengan sistem vakum. Jadi kalau di sini mungkin saya akan jelaskan yang sistem konvensional dulu.
karena untuk yang vakum ada di slide berikutnya. Oke. Idealisasi pekerjaan PPD ini contoh untuk pekerjaan PPD menggunakan metode spring dari terjagi ya. Jadi intinya kita berupaya untuk mengalirkan air pori yang terjebak di dalam tanah dengan adanya preloading. Tapi kalau dengan preloading biasa itu kan prosesnya akan lama ya. Tapi dengan adanya instalasi PPD diharapkan proses preloading itu yang proses keluarnya air pori yang tadinya berjalan lama gitu kan karena permeabilitas air yang kecil, dengan adanya PPD diharapkan air pori itu dapat rilis dengan cepat seperti itu. Mungkin next Pak. Jadi dengan ini contoh material PPD yang kami punya Pak. Jadi kebetulan PPD ini kami juga produksi sendiri dalam negeri ya Pak. Jadi kalau ditanya tentang TKDN, kami TKD-nya lumayan besar karena kan ini produksi dari dalam negeri. Dan untuk properties juga kami ada beberapa jenis tipe bisa disesuaikan dengan discharge capacity yang diinginkan. Dan untuk material yang terutama untuk PPD memang kami masih bisa diproduksi di dalam negeri, tapi untuk PHD kita masih impor Pak. Jadi untuk PHD itu kami masih terkendala dengan lebarnya ya. Jadi kita untuk PHD itu harus impor dari Korea seperti itu. Jadi kalau untuk kebutuhan PPD secara besar itu kami masih bisa mencukupi lah kebutuhan yang di Indonesia seperti itu. Untuk peralatan PPD sendiri, saat ini kami mempunyai alat dengan base mesin PC 400 ya, dengan menggunakan motor hidrolik maksimal RPM 5.500 dengan ketinggian rig itu yang sampai ada lebih dari 30. Saat ini yang steady di gudang kami di Cikunir itu ada 4 unit standby, yang satu ada di Bandung seperti itu. Untuk kapasitas produksinya sendiri untuk satu alat itu bisa memasang PPD sebanyak 6.000 meter per hari dengan kondisi normal ya, seperti itu. Dan untuk sorry Pak, mungkin untuk pemancangan PPD sendiri biasanya kami mensyaratkan SPT di bawah 5 ya Pak ya. Jadi kalau SPT lebih tinggi biasanya kami memerlukan pre-boarding seperti itu. Dan untuk kapasitas sendiri sebenarnya ditentukan oleh skill operator, kondisi cuaca, serta kondisi tanah dasar. Mungkin next Pak. Kedalaman Mas. Ya, silakan Pak Hendra. Just kedalamannya berapa meter Mas? Kalau kedalaman yang kami punya saat ini ada yang maksimal, Pak Ardian ada yang 50 meter nggak ya? Ada Pak, available. Yang available. Iya, jadi yang ini tuh base mesinnya PC 400. Nah, kita punya 3 atau 4 alat ya Pak Ardian ya. Yang base mesinnya itu PC 1000 yang punya kapasitas sampai ke 45, kayaknya rignya bisa di-extend sampai 50 deh Pak. Bisa ya, 50 meter. Iya, jadi 50 meter. Betul. Jadi kalau untuk di tempat Bapak kan kedalamannya sekitar 30 ya. Jadi tidak ada kendala apa bagi kami Pak. Jadi alat kami bisa mampu untuk sampai kedalaman 30. Oke, itu poinnya. Oke. Ya. Keep going. Cuman kalau PC 1000 tadi artinya bearing pressure-nya kan besar ya. Kita harus kasih material pondasinya yang agak bagus ya, agak proper juga ya Pak Jaja berarti ya. Iya betul Pak, makanya di sini waktu sebelumnya kan kita sempat tanyakan mengenai penggunaan geotekstil pada dasarnya kan kita tahu bahwa tanah Bapak itu kan tanahnya lunak ya, beberapa titik mungkin sangat lunak. Jadi biasanya kami untuk pekerjaan PPD itu memerlukan material geotekstil untuk base sebelum tanah timbunan ditaruh gitu Pak. Jadi biasanya standar yang biasa kami lakukan sebelum kita melakukan penimbunan, kita itu untuk base untuk tracking jalannya ya, itu kita memasang dulu material geotekstil berupa woven atau non woven ya, biasanya sih woven seperti itu. Setelah itu kita timbun tanah. Mungkin di next Pak. Itu dia ya mungkin memastikan aja Pak ya, pressure kita itu kalau dalam analisis kita sekitar 20 kilopascal kalau nggak itu Pak ya dalam itu. Jadi mungkin memastikan pada saat pelaksanaan instalasi itu tuh bisa
beban-beban dari alat kerjanya itu bisa memenuhi itu aja Pak ya. Nanti disiapkan seperti apa gitu Pak. Siap. Nanti mungkin Pak Ardian bisa ngecek ini nggak pressure untuk apa namanya rack-nya itu kan PC 1000 itu kan besar ya. Apakah cukup kuat untuk bisa menahan beban rig-nya itu pada saat berdiri ininya di area yang lunak seperti itu? Ya, artinya dari Pak Hendriawan tadi, Pak Jaja, alat Bapak itu bisa nggak berdiri di atas ground bearing capacity 20 kilopascal. Kalau memang perlu biotextile, ya silahkan dari Bapak juga ajukan bahwa akan menggunakan biotextile juga di sini. Intinya itu sih, supaya memang alat Bapak itu bisa bekerja di area yang sudah kita tentukan ini. Ya, baik, Gitu baik ya. Pak, baik nanti kami coba diskusikan dengan tim. Kan sebelumnya kan dari pihak Bapak ada sempat mengirimkan metode dari Bapak ya mengenai lapisan-lapisan tanah yang akan dipasangkan di sana tuh. Kan itu ketebalannya bisa sampai 1 meteran ya. Ya. Dan ada beberapa material batu atau apa gitu kemarin sebelumnya. Jadi nanti akan kami diskusikan dengan tim apakah cukup dengan seperti itu tanpa harus menggunakan geotekstil. Nanti coba kami pelajari lagi Pak. Ya. Termasuk ini Pak, nanti kan ada di permukaan awalnya itu kan ada dipasang semacam granular ya Pak, lapisan granular yang mungkin nggak tebal, mungkin pernah diinfokan juga Pak ya, tebal lapisan granular itu. Nah tadi kan terkait dengan alat tembusnya yang bisa yang tadi tembusnya kira-kira bisa ditembus Pak ya untuk yang granular lapisan pertamanya, untuk yang safety-nya itu Pak. Iya, untuk lapisan granular sendiri sebenarnya ada batasan sih Pak, minimal berapa ya Bu Sendari? Berapa ukurannya berapa mili gitu? Saya baca di laporan Bapak yang kemarin itu ternyata ada batasan ukurannya ya. Begitu saya lihat batasan ukurannya ya asal tidak terlalu padat gitu ya. Batasan ukuran itu masih masuk sih Pak di Masuk ya. 2 cm ya atau berapa ya, saya agak sedikit lupa. Oke. Jadi kalau dari yang di report kemarin kira-kira masih memenuhi Bu ya yang terkait masalah bisa, Pak. granular itu kan course material sekitar 25 sampai 30 cm dengan grain size-nya tapi maksimumnya di 20 mili gitu ya. Iya ya. Masih bisa Pak, asal ya itu tadi jangan terlalu padat aja sih Pak, soalnya kita agak kesulitan nih kalau kepadat terlalu. Penggelarannya gitu tidak padatkan gitu Bu ya. Betul Pak. Kalau alat sendiri kan dari pihak Bapak hanya mensyaratkan 1 unit aja kan Pak ya? Iya, 1 unit cukup Pak. Oke. Kalau Bapak Ya, bisa 6.000 meter per hari. Iya Pak, jadi 6.000 itu kondisi normal Pak. Kalaupun seandainya kita diminta untuk lembur, kita bisa lebih banyak sih Pak sebenarnya. Izin Pak, untuk alat yang 1000, isi 1000 itu bisa sampai 10.000 meter lari per hari. Nah, kalau misalnya kita mancangnya di 30 meter, itu probably kita bisa lebih tinggi lagi produktivitasnya. Gitu. Oke, next Pak. Animasi nih. Reloading. Yang nomor 6 ini nanti kita nggak ada ya, Mas Jaja. Oke, baik Pak. Itu kita malah naik terus nih. Naik terus ya, baik. Kalau ini pola mungkin dilewatin Pak, karena standar pola-pola. Malah kita naik terus nanti malah. Oke. Baik, next Pak. Kalau ini mungkin standar ya Pak, untuk pola, saya nggak tahu nanti di tempat Bapak pola segitiga atau segi 4 gitu ya. Polanya segi berapa nih Pak Indriawan? Persegi sepertinya. Sebenarnya kalau paling efektif sih memang segitiga Pak. Karena kan area ini lebih kecil, area dengan melihat skema seperti itu, dengan area segitiga itu area yang tidak tercovernya itu lebih sedikit dibanding dengan menggunakan skema segi 4 seperti itu. Tapi ini dikembalikan ke pihak Bapak dan konsultan mana yang lebih efektif. Gitu Pak. Kalau di Sempromisco dipakai pola yang mana Pak Indrawan? Halo? Oke, mungkin dilanjut aja Pak. Sorry, saya masih mute nih ya. Yang triangular ya, triangular. Triangular. Berarti lebih efektif Pak, betul Pak, seperti itu.
Oke, lanjut Pak ke tadi ke pemasangannya ya. Jadi untuk pemasangan koneksi antara PPD dan PHD itu kita menggunakan staple apa namanya kayak staple saja sih Pak. Itu jadi tidak menggunakan alat kayak semacam koneksi khusus gitu ya. Jadi hanya PPD yang keluar yang bagian ujungnya yang tersisa dari permukaan tanah kita lipatkan ke bagian PHD. Kan PHD itu biasanya lebih lebar ya. Jadi kalau seandainya PPD 10 cm, PHD itu biasanya 20 atau 30 cm. Kebetulan kalau desain, saya lihat di desainnya Bapak itu kan lebar PHD-nya itu 30 cm, Pak. Itu yang saya sempat sampaikan ke Bapak bahwa saat ini yang kami punya itu lebar PHD-nya itu yang 20 cm, Pak. 20 cm dengan disas kapasitas saya lupa. Yang jelas, tapi kalau punya Bapak yang spek yang diminta oleh Bapak itu 30. Jadi kami butuh impor material tersebut dari Korea. Seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk yang 20 cm kami ready stock, Pak. Seperti itu. Saya nggak tahu apakah spek apa namanya disas kapasitinya itu sesuai, kalau memang bisa menggunakan yang 20 cm itu harganya satu lebih murah dan kondisinya udah ready stock seperti itu. Tapi di cek kapasitinya sama Pak ya? Kemarin saya belum lakukan pengecekan detailnya Pak. Nanti saya coba diskusikan dengan tim apakah nanti apabila ternyata bisa di-combine gitu. Saya nggak tahu nanti harganya bisa lebih baik atau gimana untuk mempercepat proses ya. Nanti saya coba detailkan. Bukan masalah di-combine Pak Jaja, tapi masalah spek ya. Kan dari Promisco kemarin sudah ngeluarin spek ya. PHD ini speknya ada di disas kapasitas sekian. Nah, barang Bapak ini masuk nggak di spek itu? Iya kemarin saya konsennya di lebarnya sih Pak kemarin tuh. Fokusnya di lebar. Bapak minta yang 30 cm, saya 30 cm nih. Jadi biasanya sih kalau yang 30 cm diskas kapasitasnya lebih besar sih Pak gitu. Coba dicek lagi aja Pak ya. Masuk nggak dengan spek awal yang udah kita kasih itu. Pak, kalau untuk ini silakan Pak. Ya kalau untuk PVD sendiri saya cek nggak ada kendala Pak karena speknya yang diminta Bapak itu sama dengan spek yang kami punya. Itu aja. Jadi tidak ada isu mengenai supply untuk yang PVD-nya. Gitu. Next Pak. Kalau kolektor well-nya Bapak nggak bisa provide ya? Kolektor well ya? Vertical kolektor well. Kalau kemarin kan idenya kita menggunakan sumuran gitu ya Pak ya? Ya jadi, itu Pak, namanya vertical collector well ya. Iya, kemarin kami pikir itu kami akan buat semacam area sumuran seperti itu kayak sumur bol ya, Bu Sundari ya? Halo, Bu Sundari? Iya, jadi ada proyek lain nih Pak. Kita ada proyek lain di tempat lain. Jadi kolektor well-nya itu bentuknya sumuran gitu, terus kita kasih submersible pump di dalamnya gitu. Nah, untuk yang di sini saya agak sedikit belum terinfo gitu ya Pak ya, karena kan gambarnya juga saya juga belum lihat gambar kolektor well-nya. Nah, nanti kira-kira kalau misalnya gambarnya sudah ada, nanti kita bisa decide kita bisa lakukan atau enggak. Karena kan infonya cuma pipa aja gitu ya, dimasukkan vertikal ya. Iya, tapi ada ide lain. Sepertinya pihak Pak Ajwar membolehkan kita untuk mempropos ya Pak ya? Ya, sebenarnya tujuannya karena ini Pak, karena ini kan sebenarnya prosesnya seperti tadi Pak Azul sampaikan tidak ada unloading ya, sebenarnya akan naik terus gitu Pak, sehingga tahapannya dengan ada kolektor well itu jadi pada saat nanti pun naik terus itu Pak ya, itu tetap air yang itu bisa tetap tersalurkan ke dalam kolektor well, nanti penarikannya juga dari kolektor well itu juga seperti itu Pak. Oke, kalau Pak anggaplah ide dari kami membuat kolektor well itu berupa kolam-kolam membran gitu, boleh Pak? Maksudnya kolam, kita buat kolam, saya nanti diskusi dengan tim apakah bisa membuat kolam sesuai dengan rencana tampungan airnya gitu kan. Nanti kita lapisi dengan geomembran, setelah itu kita pompakan, itu masih memungkinkan nggak ya? Sama nanti pada saat timbulannya terus naik gitu Pak, itu yang vertical well-nya tidak berubah, dia rusak Pak ya? Yang jelas kalau nanti kita buat kolektor well-nya itu menggunakan geomembran, setidaknya dia tetap kedap sih Pak, gitu. Karena targetnya kan kalau pakai yang model yang yang steel itu Pak, yang itu kalau kita nanti naik itu bisa kita tambahkan naik lagi gitu. Jadi bisa mudah gitu kalau kita mau mengupgrade ketinggian dari si kolektor well-nya itu, vertical well-nya gitu.
kalau pengalaman kami yang di Lotte itu menggunakan itu sih Pak, pipa 6 berapa 6 pipa kayak pipa HDPE yang diameternya besar Pak, seperti itu nanti per segmen itu bisa ikut naik gitu. Nih Pak Jaja kolektor well-nya ini Pak Jaja. Izin ya, mohon maaf saya potong, ini kolektor well-nya ada di samping sini. Ini saya kira Bapak dan tim pasti sudah terima drawingnya. Terus bentuk tipikal desainnya kolektor well seperti ini yang kita propose. Ini sama seperti yang di Lotte ya, Bu Sandari ya? Kurang lebih sama Pak. Nanti coba kita proses hitungannya Pak ya. Dan metodenya nanti seperti apa. Oke. Kita lanjut dulu berarti ya ke monitoring Pak. Pak Jaja ya. Ya baik. Jadi kalau untuk monitoring kebetulan kami juga tim kami untuk pekerjaan PPD itu bisa dikerjakan juga baik kami gitu Pak. Dan beberapa proyek juga kami ambil juga pekerjaan ini dari mulai pemasangan instrumentasi sampai monitoringnya. Jadi untuk monitoringnya sendiri yaitu ini karena diperlukan untuk memantau besarnya penurunan tanah, tekanan air pori lebih terjadi pada saat preloading ya kalau menggunakan preloading. Ini apa nih Pak? Ini pasang apa nih Pak? Ini inclinometer Pak. Ya. Ya, ini lagi monitoring inclinometer. Waktu itu di project lagi bandara baru di Semarang itu gedung parkirnya, ini kita lagi monitoring inclinometer. Oke. Mungkin bisa Bu Sundari bisa jelaskan untuk instrumentasinya. Bisa Pak, lanjut aja Pak. Bisa dilanjut aja Pak. Di next saja ya. Kalau pada umumnya sih seminim-minimnya itu ada 3 item ini, settlement plate, vibrating wire piezometer, dan inclinometer. Seminim-minimnya gitu ya Pak ya. Cuman bisa disesuaikan lagi sama project dan kegentingan project dan kebutuhan project. Misalnya apakah kita butuh pasang earth pressure cell, terus kita harus pasang monitoring yang lainnya untuk mendapatkan data yang kita inginkan gitu. Jadi settlement plate itu mungkin Bapak udah familiar ya untuk mengukur settlementnya. Jadi kita bisa lihat nih selama masa konstruksi ini settlementnya berapa. Dan kita expect untuk di tempat ini settlementnya kemarin di antara 20-30 cm ya Pak ya hasil hitungannya. Tuh. Kemudian boleh next Pak. Kemudian ini ada vibrating wire piezometer. Ini adalah salah satu jenis dari berbagai macam piezometer yang ada di pasaran. Ada standpipe piezometer, ada vibrating wire, ada pneumatik, dan ada mungkin jenis-jenis yang lainnya ya yang sudah berkembang. Cuman sekarang orang-orang lebih banyak pakai vibrating wire piezometer ini. Sebenarnya basicnya adalah mengubah pembacaan tekanan air pori tanah yang berupa KPA itu ya nanti dirubah ke dalam ditransmisikan di alat ini. Jadi nanti outputnya adalah frekuensi dan suhu yang akan kita masukkan ke calibration sheet polinom-polinomnya masing-masing sensor. Jadi nanti masing-masing sensor punya persamaan yang berbeda. Gitu. Kemudian lanjut aja Pak. Yang kita pakai yang mana? Yang kami propose di sini itu vibrating wire piezometer Pak. Yang mana? Ya vibrating wire kan banyak macamnya. Itu ada yang push in, ada yang harus ditambah. Gimana masangnya Mbak? Oh ya, sebenarnya kita ikut ketentuan di project aja ya. Kadang ada project yang mintanya push in, kadang ada project yang mintanya borehole. Nah, ini kalau Bapak lihat nih bentuknya ada beda-beda ya. Yang push in itu adalah yang ada bentuknya seperti rudal ini. Dia itu adalah yang push in, sementara yang lainnya diinstal dengan metode borehole. Ya, saya tahu Mbak. Itu gini aja lah biar singkat. Piezometer kita udah tahu. Sekarang yang akan kita tanya, yang kita tanyakan, yang ingin tahu, Mbak Linda, apa sebenarnya Mbak Sundari ya, apa sebenarnya? Mau pakai apa? Push in? Apa harus pakai borehole dulu atau apa yang? What do you think? Kalau regardless yang dipilih sama Promisco, yang Mbak usulkan apa yang bagus? Sebenarnya semua both ways bagus Pak. Cuman kalau misalnya ya ada plus minusnya ya. Kalau push in kita lebih gampang installnya gitu ya. Tapi saya nginstalnya untuk sebentar lebih ini Mbak Anastiti lebih maaf ya interupsi ya biar efektif aja nih waktunya. Untuk kondisi di site, di mana di site itu kan ada tiling Mbak. Tilingnya saya nggak tahu Mbak Sundari tahu belum ke sana. Di sana itu ada lapisan tiling yang atasnya mungkin berupa keras ya, ada berapa meter. Nah, yang akan kita monitor kan sebenarnya
kenaikan pore pressure di bawah tiling yang basah, Mbak. Nah, untuk kondisi seperti ini, bagusnya yang mana? Apakah harus kita bor dulu? Bornya kan nggak gampang ngebor di tiling. Apakah kita pakai push in? What do you think? Oke, sebentar. Saya mau jelaskan dulu ya Pak, cara kita pasang yang pakai push in. Jadi kita pakai sondir di sini. Jadi ujung tipe sondir itu kita gunakan untuk membuat hole-nya dulu. Karena itu nggak safe kalau kita mau tanam sensornya langsung ke dalam ke dalam tanahnya. Karena tadi Bapak katakan tadi kan ada tailing yang keras dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus buat lubang dulu. Kalau kita pakai metode push in, of course saya lebih prefer metode push in karena lebih gampang, lebih mudah pelaksanaannya juga, dan relatively errornya lebih sedikit gitu kalau push in. Jadi kita tinggal seperti biasa ya, setup alat alat sondirnya, kemudian kita push dulu ujung sondirnya itu kan bisa kita buat untuk buat lubang gitu. Setelah itu kita angkat batang sondirnya, kemudian kita mulai push piezometer sensornya. Jadi supaya dia nggak langsung ketemu dengan kontak dengan tanah. Memang panduan pelaksanaannya seperti itu, kita harus buat lubang dulu baru kita bisa push piezometernya ke dalam gitu. Jadi kalau saya sih lebih prefer menggunakan metode push in dibandingkan bor, karena bor itu very destructive more than push in ya. Kalau push in kan kita tinggal bikin lubang, tambahin. Kalau bor kita harus, apalagi kalau wash boring itu relatively areanya juga berantakan jadinya ya. Saya lebih suka prefer pakai push in gitu. Kalau di proposal, mohon maaf Pak Endra, di proposal kan udah Bu Sundari sudah submit proposal ya dari tim Geoverse. Itu push in yang ditawarkan di proposal. Pak Jaja tampilkan yang push in. Oh ya, push in. Yang push in memang ya. Oke, berarti memang yang akan dipakai di sini yang push in. Betul. Cuman ada plus minusnya. Jadi kalau kita bor kita bisa ya 3 sensor in one hole gitu ya. Kalau push in kita cuma bisa 1 sensor di one hole. Tapi sebenarnya effectivity-nya ya sama aja. Kita lebih gampang sebenarnya untuk mengkontrol quality-nya kalau kita pakai push in karena 1 lubang 1. Kalau borehole kita kadang apakah benar seal-nya sudah terpasang dengan baik atau belum gitu. Supaya nanti bacaan pressure yang terbaca oleh alatnya itu benar-benar represent di kedalaman itu, seperti itu. Boleh nanya Mbak? Ya boleh Pak. Interaktifnya Mas Azwar ya, biar efektif. Ya nggak apa-apa. Ya, betul. Karena kita udah tahu sih piezometer seperti apa, semuanya udah tahu. Cuma sekarang masalahnya kan bagaimana akan yang kita pakai di lapangan agar efektif. Nah pertanyaannya Mbak Sundari apa Mbak Tia panggilannya nih? Sundari. Pernah dipakai di mana Mbak? Ini pakai ini nggak dan di mana? Oh ya. Intinya problemnya apa? Masalah kayak misalkan kayak kalibrasi segala macam, kayak misalnya untuk yang first reading segala macam, masalah nggak? Oh no. Ya kita pernah pakai ini. Sebenarnya saya sering kali pakai ini di beberapa project ya, ada di Lido, ada di Pemalang Batang Toll Road, itu saya pakainya juga yang push in. Terus di mana ya? Saya agak lupa nih Pak, soal proyek kita banyak, tapi kita sudah aplikasikan. Nah, of course at first kita menemukan beberapa kegagalan ya yang menyebabkan itu. Misalnya ketika kita kan ada dorong nih, terus kabelnya kejepit nih, ketika kita kan kasih dia semacam kayak coupling. Jadi kalau kita dorong, kita cabut batang sondirnya, dia akan stay di dalam tanah gitu. Nah, ketika kita narik tapi dia masih kejepit, ada bagian kabel yang kejepit, nah itu bisa bikin sensornya putus gitu. Tapi kita udah bisa menangani itu dengan carefully, dan ya of course semakin pengalamannya semakin kita bisa pasang dengan baik gitu ya. Kalau kendalanya sih nggak ada ya Pak ya, kendala pembacaannya relatively justru saya lebih prefer ini. Karena apa? Karena kita bisa kontrol dengan baik. Jadi selama kita install gitu Pak, selama kita dorong si sensornya ke dalam tanah, kita juga monitor pembacaan frekuensinya dan pokoknya pembacaan dari readout-nya. Jadi kalau in case dia mati di tengah jalan, maka kita bisa langsung pasang yang baru. Sementara kalau bor kan kita agak kesulitan ya, karena harus ada rig bor ya dan lain-lain gitu. Jadi terlalu hektik pekerjaannya. Kalau ini kita lebih bisa mengontrol dengan baik gitu. Jadi relatively semua alat yang dipasang, semua piezometer yang dipasang dengan metode push in itu perform lebih baik sih. Kalau di dalam yang report kita ini Pak,
kan ada 2 titik piezometer dengan 3 kedalaman masing-masing ya.